Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Budi Ari ini terus-terusan menjadi perbincangan publik setelah disorot, apalagi rekamannya yang bocor. Coba kita dengarkan lagi sebentar nih. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Iya. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Ya, disebut nama Budi Gunawan dan PDIP. Mengerikan sekali. Nah, ini reaksi dari Deddy Sitorus. Ya, kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gitu nih, terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan, tetapi kan dia bicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana. Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataan dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum. Tapi hari ini ada kader yang sudah ke Bareskin Bang, melayangkan laporan. Iya, itu kan dia kemarin sudah dikasih waktu 1 kali 24 jam dan dia nggak lakukan, ya kita tunggu aja. Jadi pelaporan hari ini instruksi partai? Enggak, itu inisiatif. Ya. Tapi partai nanti akan biro bantuan hukum kita akan melakukan upaya hukum. Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu Bang? Oh, sudah tahu, bahkan itu cukup cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Ya. Si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Kalau Ibu Mega sudah tersinggung, hati-hati. Ini urusan menjadi panjang kali lebar ini, Budi Ari. Ya, PDIP disebut terlibat judi online. Ini respon yang lain dari Mbak Puan. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan. Tolong klarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi, tapi tolong karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Ya, cukup bijak juga ya. Tak perlu berspekulasi. Berikan saja klarifikasi. Nah, ini memang contoh pemimpin harusnya begini. Tapi ya karena kita tahu juga Partai Sosmed pernah memposting ini. Di samping Budi Ari itu ada Tony yang merupakan koordinator Bandar Judol sekaligus koordinator buzzer. Dia merupakan tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres kemarin dan pernah mentransfer uang langsung kepada @y Radianto untuk bayaran ngebuzzer PDIP. Nah ini bahkan katanya Partai Sosmed, ayo dong tantangin kami buat membuktikan. Berarti maksudnya dia sudah punya bukti yang sangat kuat. Maka kalau dikaitkan dengan yang tadi Budi Ari, ya sebetulnya dia pede menyebut Budi Gunawan dan PDIP karena mungkin punya bukti. Ya sudah, karena sudah 1 kali 24 jam yang disampaikan oleh kader PDIP kemarin di gedung DPR, dituntut minta maaf 1 kali 24 jam dari sekarang. Itu hitungannya tadi siang barangkali ya, kalau hitung-hitungan 1 kali 24 jam. Ternyata tidak ada permintaan maaf dari Budi Ari
Kenapa? Ya karena mungkin dia punya bukti. Nah ini yang seru gitu. Kemudian ada kader yang sudah melaporkan ke Bareskrim dan juga Biro Hukum PDIP sedang bersiap-siap juga untuk mengambil tindakan hukum. Para budi ini yang tampak tidak berbudi, mudah-mudahan kembali budinya sehingga nama budi itu melekat sesuai dengan ada memang berbudi orangnya. Begitu ya. Menkes Budi Sadikin mengungkap sejumlah indikator kesehatan yang harus diperhatikan warga. Ia mengatakan salah satu indikator obesitas adalah melihat lingkar pinggangnya. Bukan ini persoalannya, tapi dia menyatakan kalau laki-laki beli celana jeans di atas nomor 23233 sudah pasti obesitas, menghadap Allahnya lebih cepat. Bukan body shaming. Jadi dia kaitkan dengan ya oke, benar. Yang dimaksudkan dia benar, hati-hati menjaga kesehatan, jangan obesitas kan begitu. Tapi tidak perlu juga dikaitkan nanti menghadap Allahnya lebih cepat. Itu tidak dihitung dari bagaimana kondisi kesehatan. Takdir Allah itu bisa macam-macam. Banyak yang sehat tiba-tiba meninggal. Banyak yang sakit-sakitan berumur panjang terus. Nggak bisa gitu seorang menteri ini. Kalau menteri bicara itu di publik, artinya dia sedang berbicara kepada rakyat. Kalau Anda bicara dalam forum yang khusus, ya, dalam ruangan khusus yang tidak direkam, bolehlah sampaikan itu kepada para dokter dan sebagainya untuk mensosialisasikan ini. Tapi kalau begini kan jadinya repot ini. Jadi mau mengambil alih tugas Tuhan tampaknya ya. Anda yang lingkar 3233 akan menghadap Allah lebih cepat. Apa maksudnya ini? Ngeri kan? Nah, bahkan seorang anggota DPR merespon ini juga ya. Kita coba lihat. Irma Suryani menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang bukan seorang dokter tapi bankir. Terkait lingkar pinggang perut 3233 lebih cepat menghadap Allah. Oke, kita dengarkan ya respon dari anggota dewan. Saya mau ngomong lagi soal kalau nggak gatel jangan digaruk, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Nur Hadi. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong seperti itu jangan di publik. Kalau di universitas misalnya, di orang-orang yang pengetahuannya sudah lebih bagus, pasti mereka tahu sisi positifnya. Kalau orang lingkar pinggang di atas itu obesitas. Kalau obesitas tentu banyak penyakit. Kalau banyak penyakit ya pasti menghadap Tuhan lebih cepat. Sebenarnya itu intinya. Tapi nggak semua masyarakat paham itu, Pak. Gitu. Jadi Bapak kalau nggak gatel jangan digaruk. Ngomongnya jangan yang seperti itu. Walaupun sebenarnya maksudnya baik loh ya, baik karena obesitas tuh nggak bagus. Saya salah satu contoh obesitas loh. Saya itu makan aja, saya kadang-kadang bilang saya minum aja kok berat badan saya nambah gitu. Ya jadi kadang-kadang pinggang sakit, masuk angin lah segala macam. Memang orang obesitas itu banyak sekali keluhannya, gitu. Tapi jangan kalau nggak gatel jangan digaruk ya Pak ke depan Pak, karena itu bikin gaduh dan membuat Bapak jadi perbincangan se-Indonesia, makin viral, ngetop banget nih Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi itu pengen diviralkan atau kata Bu Kurniasi pengen dipiralkan, enggak juga lah ya. Saya yakin sudah banyak perbaikan tata kelola rumah sakit yang dilakukan beliau. Nah begitu, jadi hati-hati dong ya. Rakyat kita ini kan beragam background, beragam profesi, beragam level pendidikan, beragam level IQ bahkan. Harusnya Anda paham kalau bicara itu jangan seenak udelnya kan begitu. Nah, masih ada lagi yang lain. Ini pernyataan bahwa orang yang gajinya 15 juta itu lebih sehat lebih pintar dibandingkan orang yang gajinya 5 juta. Jadi kalau Anda gajinya 15 juta, Anda pasti sehat, Anda pasti pintar. Kalau Anda tidak pintar, Anda tidak sehat, maka gaji Anda 5 juta. Ini kurang lebih sama dengan yang barusan. Mungkin maksudnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena kalau sudah sehat maka bisa berpikir dengan lebih jernih, bisa mencari uang dengan lebih cermat, lebih cerdik. Kan begitu ya. Tapi tetap gitu ketika ini bicara dalam forum yang direkam, nggak bisa, nggak masuk gitu. Nggak boleh, ini berbahaya ini.
Anda mengklaim lagi-lagi Anda klaim sebagai apa? Kalau tadi mungkin Anda klaim sebagai Tuhan, di sini Anda sedang klaim sebagai apa ini? Aduh, giliran eranya para Budi, kata Ibu Nanik ini. Ini Budi, Bapak Budi, itu juga Budi, hahaha. Ganti saja kalau memang bermasalah ke publik. Ya memang begitu ya, Pak Prabowo ya. Budi yang tidak lagi berbudi ini. Doyan bikin gaduh. Budinya cuman cangkang tapi nggak ada budinya. Blunder lagi nih orang. Ya, kita dengarkan videonya. Apa sih bedanya orang yang gaji 50 juta sama 5 juta? Dua-dua. Saatnya 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan masing-masing berhenti. Nah sekarang gimana memastikan kita tetap sehat? Nah ini kenapa namanya Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan atau Dinas Kesakitan atau Menteri Kedokteran, Dinas Kedokteran. Kenapa namanya Menteri Kesehatan? Karena tugasnya adalah menjaga masyarakat agar tetap sehat. Tuh, maksudnya tuh benar gitu, agar terjaga kesehatan masyarakat. Tapi tidak perlu gitu dikait-kaitkan dengan gaji gitu. Ini blundernya mengerikan ini ya. Tak kalah mengerikan dengan yang tadi. Apalagi yang pertama tadi mau menjual data ke investor. Pengkhianat kalau begitu katanya ya. Nggak boleh kayak begini. Jadi kita harus mengerti gitu bahwa apa yang menjadi reaksi publik ini akan menggelinding dengan sangat dahsyat ya. Ini Budi Sadikin. Di Jepang, kata Bu Nani ini, seorang menteri salah ucap langsung mengundurkan diri. Di Indonesia nggak ada cerita itu ya. Aduh, jadi maksud Bapak Budi ini yang gajinya di bawah 15 juta itu pada bodoh gitu. Nah, kan akhirnya reaksi netizen begitu. Membuat simpulan dari apa yang Anda nyatakan walaupun Anda tidak bermaksud begitu. Kan bahaya kalau sudah begini.